simple past tense. Have you ever heard? Sudah pernah mendengar belum mengenai bahasan materi ini? Barangkali kalian di kelas 5 atau di kursus bahasa Inggris di luar barangkali sudah pernah mendengar atau sudah pernah melihat mengenai simple past tense. Siapa yang sudah pernah? Ada? Ada yang sudah pernah? Belum, Pak. Belum, Ya, Pak. baik. Nah, simple past tense, kita lihat definisinya dulu ya. Nah, di sini ada ya, definisi. Yuk. Simple past tense itu adalah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan dimulai dan berakhir pada masa lampau pada waktu tertentu. Yuk. Nah, sekarang begini ya, Bapak akan kasih secara simpel saja, yaitu contoh. Saya makan nasi kemarin. Bukan nasinya yang kemarin, tapi makan nasinya kemarin. Nasi goreng misalkan. Saya makan nasi goreng kemarin. Nah, dalam kalimat tersebut, itu berarti tandanya sudah dikerjakan. Yaitu waktunya sudah lewat ya, artinya kemarin. Ya. Jadi, kalau di dalam bahasa yang Bapak akan tuliskan ya di sini. Jadi, kalau di dalam bahasa bentar ya, Bapak. Oke. Misalkan ada kalimat tadi saya sudah makan nasi goreng kemarin. Dalam bahasa Inggris itu saya adalah I. Gini ya. Saya adalah I. Makan. Ada yang tahu makan? Eat, Pak. Eat. Eat. Oke. Tapi dalam bentuk simple past itu berubah. Eat-nya menjadi ate. Nah, gini ya. Berubah ya. Nasi goreng. Ada yang tahu nasi goreng? Fried rice, Pak. Fried rice. Iya, oke, good. Fried rice. Kalau ayam goreng apa? Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Kalau pisang goreng? Fried banana. Ya, fried banana. Oke, good ya. Nah, sekarang tadi kan kata Bapak saya makan nasi goreng kemarin. Nah, kemarin bahasa Inggrisnya adalah, ada yang tahu? Yesterday. Yesterday. Oke ya, ini kemarin adalah yesterday. Nah, begini ya. Jadi di dalam bahasa Inggris untuk simple past, untuk simple past tense, nah ini ya, kita belajar simple past tense. Jadi perubahannya, tadinya kan makan di sini kan artinya eat ya. Nih, ini adalah dikatakan verb 1. Nah, verb 1. Atau kata yang asli begitu ya. Nah, ini berubah menjadi add begini. Ini namanya verb 2. Ini tandanya makannya sudah lewat. Makannya dalam jangka waktu yang kemarin, dalam jangka waktu yang sudah lewat nih kemarin. Ya, begini rumusnya ya. Jadi untuk simple past, untuk kalimat yang masa lampau, ini ada keterangan waktunya kemarin. Tapi seandainya tidak memakai yesterday pun ini bisa. Misalkan kalimatnya hanya ini nih. I ate fried rice. Misalkan kalimatnya hanya I ate fried rice, itu sudah benar. Artinya begini, saya makan nasi goreng, itu tandanya sudah makan nasi goreng begitu ya. Saya sudah makan nasi goreng begitu. Kapan? Itu yesterday, kemarin begitu ya. Oke. Sampai di sini paham tidak? Do you understand? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Nah, jadi di sini namanya simple past tense. Yang sederhana ya, kalimat sederhana tapi masa lampau. Sebentar ya, orang ada selingan dulu sebentar. Itu apa? Ya.
Yuk kita lanjut sekarang. Kita lanjut di sini Bapak clear dulu ya. Nah, ini kan kalimat dari Bapak ya. Nah, Bapak akan minta di sini ke siapa ya? Contoh tiga contoh kalimat aja deh yang sudah lewat begitu ya. Oh iya, untuk keterangan waktu, Bapak akan kasih tahu dulu. Di sini keterangan waktu ini ada ini nih ya. Anak-anak bisa dilihat. Ago, yesterday, last week, last month, ada last year, 2 days ago. Nah, kalau ago itu artinya apa? Ada yang tahu tidak? Yang lalu. Yang lalu. Ini hampir sama dengan ini ya. Sama dengan last ya. Yang lalu begitu ya. Yesterday udah tahu ya. Yesterday tadi Bapak sudah kasih tahu. Last week. Last week itu apa? Minggu lalu. Minggu lalu. Minggu lalu. Last month? Bulan lalu. Bulan lalu. Kalau last year? Tahun Tahun lalu. lalu. Tahun lalu. 2 days ago? 2 hari Hari yang lalu. Hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke. Kalau sejam yang lalu apa? Ada yang tahu nggak? 1 jam yang lalu. 1 hours ago. 1 hour ago atau an hour ago. Sorry, bentar ya Bapak. Tuliskan dulu nih. Sejam yang lalu gini ya. Sejam yang lalu itu bisa 1 hour atau an hour. Ya. An hour. Bacanya jangan hour ya. H-nya jangan dibawa. Tapi bacanya an hour. Itu artinya sejam. Berarti kalau sejam yang lalu last an hour begitu ya, last an hour. Nah, itu contohnya ya. Baik, kita kembali ke yang tadi kalimat. Coba Bapak minta Zahra buatkan kalimat yang lain mengenai masa lampau ya, bebas coba. Pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Nanti kita ambil sampelnya pakai bahasa Inggris. Coba Zahra bisa? Halo? Zahra atau Zahra, Pak? Oh, sorry, Zahra ya. Ada Zahra ya. Sorry. Zahra deh, Zahra. Coba bisa, Zahra? Ibu ke pasar kemarin. Ibu ke pasar kemarin. Mungkin ada yang kurang dikit ya. Ibu pergi ke pasar barangkali gitu ya. Ibu pergi ke pasar kemarin begitu ya. Oke, Zahra, seperti itu. Ya. Nah, dari Zahra kalimatnya contohnya ibu pergi ke pasar kemarin begitu ya, Zahra. Nah, sekarang coba Bapak minta ada Raina ya tadi. Ada Raina di sini? Iya, Pak. Coba Raina, Bapak minta satu contoh kalimat dari kamu coba pakai bahasa Indonesia aja. Saya makan ayam goreng kemarin. Iya, saya makan ayam goreng kemarin. Hampir sama dengan nasi goreng ya, beda dikit aja. Oke, saya makan ayam goreng kemarin. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Dava tidak? Ada siapa lagi ya? Bapak lupa tadi. Agak. Kan dia ada Dava HP ada? satu lagi atau itu HP Ada Dava tidak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Coba sebentar, Bapak lupa. Sebentar ya, Bapak soalnya ini pakai handphone jadi agak kesulitan. Sebentar ya. Bapak cek dulu ya dari kalian. Oke, ada Jesse. Oke, Jesse coba. Jess, Ya, Pak. Bapak minta satu kalimat dari Jesse yang mengenai masa lalu atau masa lampau. Saya berolahraga 2 jam yang lalu. Ya, saya berolahraga 2 jam yang lalu. Oke, bisa ya. Nah, sekarang yuk kita coba bahas satu kalimat dari siapa ya? Tadi dari kalimat Reina, ayam goreng ya. Kalau yang pertama siapa tadi? Zahra ya? Ya, Pak. Dari Zahra deh. Ya. Bapak akan minta dari Zahra dulu. Kita akan coba terjemahkan. Zahra tadi ibu ya? Subjeknya ibu ya?
Iya, Pak. Ibu berarti bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu, Ibu? Mother. Mom. Mother. 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 Oke, mother. Terus tadi kata kerjanya apa tadi? Pergi ya. Iya, ada yang tahu tidak? Go. Pergi. Baik, kalau di dalam verb 1 itu go ya. Ini verb 1 ya. Ini verb 1 go. Tapi karena kita belajarnya simple past, ini kan menggunakan verb 2 ya. Ini berubah. Nah, berubah menjadi when. Ya. Nah, ini jadi go-nya berubah menjadi when, ya. Nah, kita tambahkan ke itu bahasa Inggrisnya to ya. Mother went to Market. tadi kemana? Ya, Market. market. Keterangan waktunya tadi apa, Zara? Kemarin apa tadi? Kemarin. Kemarin ya. Kita tambahkan berarti yesterday ya. Yesterday. Baik. Nah, di sini ini kata kerjanya ya. Ini kita namakan menjadi verb 2 ya. Verb 2. Verb 2. V di sini verb ya, artinya verb. Verb itu artinya kata kerja begitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga kan kalian belajar ya kata kerja. Bahasa Inggris juga ada verb ya, namanya verb. Verb 2. Nah, untuk kalian mengetahui verb 2 ya, verb 2 itu bisa dicek di kamus-kamus. Biasanya di tengah posisinya. Ada verb 1, verb 2. Nah, itu namanya ada irregular sama regular verb. Ya. Irregular itu, nah kita lihat di sini ya, di bawah ada regular verb sama irregular verb. Nah, ini ya. Baik. Nah, di sini ada regular sama irregular. Nah, kalau irregular itu biasanya kalimatnya yang sudah tertentu, seperti tadi contoh apa namanya? Contohnya di sini misalkan Bapak kasih yang lain ya, cook. Nah, cook. Nah, kalau irregular itu yang tadi misalkan eat menjadi at. Eat menjadi at. Verb 2 ya, ini verb 2-nya. Kalau cook menjadi cook. Tinggal menambahkan ed saja di belakangnya ya. Nah, ini namanya regular. Tapi kalau irregular, eat, at, eaten. Ini berubah 3. Jadi ini ada perubahannya yang drastis ya. Regular ini berubah. Ya. Jadi ini artinya sama semua makan. Eat makan, at makan, eaten juga makan. Tapi ini ada tiga makna ya, 3 arti dalam bahasa Inggris. Tapi kalau masak nih yang atas, masak. Nah, di sini ada hanya 2 saja. Cook dengan cooked begitu ya, ditambahkan ed. Ya, ini verb 1, verb 2. Verb 3 juga sama, cooked begitu ya, yang reguler. Artinya ini reguler tuh biasa atau tertentu. Kalau irregular itu tidak tentu. Jadi di sini antara verb 1, verb 2, verb 3 tidak berubah. Ada juga kata yang tidak berubah sama sekali. Nah, itu sama dengan irregular juga. Ya, yang tidak berubah sama sekali itu misalkan ini nih. Nah, ini hit. Hit, pernah dengar kata hit tidak? Nah. Pernah ya, ada namanya obat nyamuk namanya hit. Hit artinya kan artinya memukul ya. Nah, ini memukul. Sama verb 1, verb 2, verb 3 itu artinya hit. Ini masuknya irregular juga. Nah, gitu ya. Jadi irregular itu kuncinya ada kata verb 1 yang tidak berubah sama sekali sampai verb 3-nya. Yang satu lagi berubah dari verb 1, verb 2, verb 3 itu berubah.
berubah total ya. Nah, itu irregular. Nah, ini nanti insya Allah di SMP kamu akan mempelajari lebih dalam lagi, tapi Bapak akan kasih secara pembuka saja ya di kelas 6, karena ini juga penting. Di kelas 6 juga ada nanti, di buku paket itu ada seperti ini. Nah, jadi Bapak jelaskan secara teori dulu ya. Secara teori dulu, supaya kalian nanti paham. Yuk, kita cek lagi di sini. Oke, kita ulas lagi sedikit. Subjek yang sering ya, yang sudah kita ketahui umumnya yaitu adalah I, you, we, they, kemudian she, he, it. Nah, atau seperti tadi yang Jara bilang, mother. Nah, ini juga subjek nih ya, subjek. Mother, ada apalagi father, grandfather, nah, dan sebagainya ya. Iya, nah itu sama dengan, nah ini nih ya. Kalau kita ganti mother menjadi she gitu ya. Kalau father berubah menjadi he ya, kalau father. Kalau it untuk kata ganti binatang biasanya ya, untuk it. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke tabel. Di sini ada tabel. Nah, tadi kita sudah membahas contoh ya, seperti contoh yang tadi disampaikan. Seperti Jesse, saya berolahraga 2 jam yang lalu. Nah, kalau kita rubah ke dalam bahasa Inggris, itu menjadi, kalau berolahraga bahasa Inggrisnya kan, nah ini ya, Bapak tuliskan dulu ya di sini ya. Bentar. Berolahraga, did exercise, atau did sport ya, did sport ya. Did sport. Kalau dalam simpelnya itu do sport. Kalau dalam simple past itu did sport. Berolahraga. Saya berolahraga 2 jam yang lalu. Berarti I did sport 2 hours later. 2 hours ago. 2 hours ago. 2 hours ago. Ya. Nah, ini ya. Ini kata kerjanya. I did sport 2 hours ago. Nah, lihat di tabel. Di tabel ini kan ada subjek, ada verb 2, ada complement. Complement ini artinya pelengkap ya. Pelengkap seperti tadi, ke pasar begitu ya. Kemudian 2 jam yang lalu, kemarin, itu namanya complement. Complement artinya pelengkap ya, atau di sini objek begitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada SPO ya, ditambahkan K, SPOK, subjek, predikat, objek, atau keterangan begitu ya. Dalam bahasa Inggris pun sama. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tadi regular ya, ada it, ada at, ada eaten. Kita lihat di sini ada regular yang Bapak tadi jelaskan. Nah, di sini ada stay, kata stay. Ada yang tahu tidak stay artinya apa? Diam. Stay. Diam. Ya. Diam Stay itu di bisa tempat. diam atau bertempat begitu ya. Bisa diam atau bertempat. Nah, di sini stay berubahnya menjadi stay. Nah, gitu ya. Ini ditambahkan ed. Nah, ini yang tadi disebutkan dengan regular. Nih, yang kata Bapak tadi ya. Jadi dia dari verb 1 ke verb 2, dia hanya menambahkan ed. Ini tolong yang lain tidak ikut coret-coret ya. Ini ada yang ikut coret-coret ya. Tolong jangan ikut coret-coret. Nah, di sini play juga sama ya, ditambahkan ed menjadi played. Ya. Ini artinya sama nih. Stay dengan stayed artinya sama. Tinggal atau bertempat. Play dengan played juga sama. Cuman yang membedakan ketika menulis dalam bentuk lampau. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang erase. Nah, yang erase. Ini erase tidak ditambahkan ed, tapi ditambahkannya huruf d saja. Dia berubah menjadi erased. Ya. Nah, kalau yang tadi kan ditambah kanannya ed ya. Kalau ini tambahkan d.
Tapi ini masuknya ke dalam dalam regular juga. Jadi yang umum saja, yang biasa ya. Artinya tidak ada perubahan total antara verb 1, verb 2, verb 3. Oke, nah di sini erase artinya kan menghapus ya, sama dengan erased. Jadi kalau ada ed-nya ada teh-tehnya di belakangnya. Seperti stay menjadi stayed gitu ya, stayed. Play menjadi played. Erase menjadi erased begitu ya. Oke, next. Nah, ini irregular yang tadi. Ada it menjadi at. Nah, ini ada tambahan lagi kata kerja nih, ya. Drink. Drink menjadi drank. Ini kalau verb 3-nya nih ya, verb 3 ini menjadi drunk. Menjadi drunk. Nah, begini. Drink, drank, drunk. Nah, di dalam bahasa Inggris verb 3 nih ya. Kalau eat, verb 3-nya menjadi eaten. Ini verb 3 ya. Tapi kita tidak membahas ini ya. Ini nanti insya Allah kalian akan menemukan di SMA nih atau SMP. Nanti belajarnya namanya present perfect ya, atau past perfect. Itu nanti yang selanjutnya. Kita belajarnya yang berdasarnya dulu ya. Tapi nanti insya Allah ini juga akan nyambung ya. Verb 1, verb 2 ini akan nyambung selanjutnya. Oke, were juga menjadi were, itu sama. Oke, ini contoh. I ate cake yesterday. Nah, ini ya. Ini contoh. Tadi mirip dengan yang Raina berikan contoh. Saya makan ayam goreng kemarin ya. Itu berarti I ate apa? I ate fried Chicken yesterday. Yesterday. Yes, good. Nah, sekarang oke ya, sekarang kita lihat di sini. Oh, nah, sekarang diikuti nominal. Tadi kan verbal ya. Kita kan sudah belajar yang diikuti verbal nih. Tadi barusan. Nah, verbal itu kan kata kerja nih ya. Nah, ini kan kata kerja. Nah, sekarang kita ikutnya ke kata benda. Dinamakan nominal atau kalimat nominal di sini ya. Nah, di sini kalian lihat ada nominal diikuti kata benda ya. Contohnya untuk I-nya sama saja, cuman di sini ditambahkannya ini nih ya, ada penambahan kata kerja bantu di sini namanya auxiliary. Nah, seperti ini ya. Disingkatnya aux ya, auxiliary. Jadi was atau were ini menandakan keterangan. Misalkan gini ya. Kalau tadi kan misalkan langsung kata kerja ya. Tadi kan kata kerja misalkan apa di situ? I ate misalkan kata kerja ya. Ini kan kata kerja nih, verbal. Ya, ini verb 2. Nah, kalau yang sekarang diikutinya adalah kata nominal. Kata nominal itu misalkan gini. I was. Nominal di sini bisa saja di sini I was a student. I was a student. I was student at the time misalkan ya. Ini contoh dari Bapak. At time. Saya adalah seorang siswa pada saat itu. Ya, pada saat itu. Artinya sekarang sudah tidak menjadi siswa lagi. Contohnya ya. I was a student at time. Nah, was di sini ya, pakai was. Ini untuk subjeknya yaitu I, kemudian he, she dengan it nih berlakunya ya untuk was. Tapi kalau untuk yang ini you, they, we, ini pakainya were. Ya, pakainya were nih. Oke. Misalkan mereka adalah siswa. Misalkan contoh yang lain ya, misalkan mereka adalah siswa pada saat itu berarti they were student
pakai S ya. Terusnya pakai S, at time. Nah, mereka adalah siswa pada saat itu. Nah, ini pakainya were. Beda ya. Di sini, jadi di sini nominal ini ya. Nominal. Bapak Kak tanda saja N ya, nominal. Kalau yang tadi kan seperti at begitu ya. Kemudian apalagi? Cook. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan artinya verb ya. Kata kerja kedua. Beda ya? Bisa dibedakan nominal sama verb 2? Bisa. Paham tidak? Bisa, Pak. Coba. Oke ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi di sini ada perbedaan nih. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita lihat ada contoh lagi di dalam tabel. Nah, tadi yang Bapak bilang aux tingkatannya auxiliary. Di sini ada ya, sudah langsung auxiliary. Complement itu tadi contohnya seperti student begitu ya, complementnya. At the time begitu ya, at the time. Nah, di sini ada contoh yang lain. Kita lihat sini. Nah, contohnya, I was late yesterday. Nah, was di sini bukan hanya artinya adalah ya. Di sini sudah keterangannya adalah nominal nih. Was late di sini nominal, artinya terlambat begitu ya. Saya terlambat kemarin. Nah, kemudian those shoes were. Nah, ini ya, expensive. Ini udah satu kesatuan artinya mahal. Mahal. Kenapa pakai were di sini? Karena di sini shoes-nya lebih dari satu, begitu ya. Oke, kalau misalkan sepatunya satu, berarti kalau misalkan ya ini contoh sepatunya hanya satu, misalkan berarti those shoe. Nah gini ya, sorry bukan those. This shoe was. Nah begini ya, expensive. Ya, this shoe was expensive. Tapi jarang ya, sepatu pasti biasanya berpasangan. Tapi barangkali bisa jadi sini hanya, maksudnya sepatu itu satu tuh bisa jadi aksesoris kan bisa aja ya. This shoe was expensive begitu. Pakainya was. Kalau ininya satu ya, dia tidak pakai S. Kalau ini kan pakai S nih. Yang those shoes pakai S. Sorry. Oh jadi berubah ke sini ya. Bentar ya. Oke. Ini ada sedikit trouble. Oke, anak-anak ini screen-nya ini ya, keluar ya? Iya. Pak. Bentar, Bapak kembalikan dulu screen-nya. Yuk, nah di sini dilihat lagi di layar. Tadi ada nominal dengan verbal. Nah sekarang bagaimana dengan negatif? Negatif itu kalimat yang menggunakan not atau di sini ada keterangannya di dalam tabel did not atau disingkatnya didn't ya. Sering lihat barangkali ya di dalam kalimat ada kata did not atau didn't. Nah ini artinya sama dengan tidak. Nah, sama dengan tidak. Nah, tapi di sini konteksnya adalah lampau ya. Nah, tidak. Oh iya, Bapak ingatkan dulu. Kita kan waktunya hari ini cuma satu sesi ya. Jadi jika nanti tiba-tiba close atau keluar, berarti tandanya sudah habis ya waktunya. Ya, Pak. Jadi hari ini tidak ada, Bapak ingatkan lagi, tidak ada latihan-latihan mengisi. Ya, jadi kalian hanya menyimak teori saja dari Bapak untuk nanti
persiapan minggu depan Bapak sampaikan lagi mengenai PAS karena ini tidak cukup satu pertemuan ya. Baik, nah kita lanjut lagi. Did not, artinya tidak. Nah tadi kan kalimat seperti contoh dari Raina ya. Tadi kan kalimatnya adalah saya makan apa tadi Raina? Ayam goreng ya? Pak. Ayam goreng. Iya. Saya makan ayam goreng kemarin. Nah, kalau di dalam kalimat negatif berarti saya tidak makan ayam goreng. Berarti di sini I did not. Ini kembali ke verb 1 nih. Ah, ingat sini. Tadi kan makan verb 2-nya at ya. Ini kembali ke verb 1. Nah, kalau untuk kalimat negatif jadi gini ya. I did not eat ayam goreng. Tadi bahasa Inggrisnya adalah Fried chicken. fried chicken. Nah, jadi di sini kalimatnya berarti I did not eat fried chicken. Beda ya sama yang kalimat positif. Kalau kalimat positif tadi I ate fried chicken. Nah, ini kalimat positif nih ya. Keterangan waktunya Bapak tidak tuliskan karena di sini konteksnya sudah ketahuan ya. Masalah kembang. Nah, ini yang kalimat pertama tadi yang Raina ya. I ate fried chicken. Nah, kalimat yang negatifnya I did not eat fried chicken. Di sini ada perbedaan ya. Ini verb 2. Kalau yang negatif ini verb 1. Nah, ini ya. Oke, bisa dipahami ini perbedaannya? Bisa, Pak. Coba. Tadi kalimatnya Zahra, kalau tidak salah, Ibu pergi ke pasar kemarin bukan ya? Iya, Pak. Coba Zahra, coba kamu rubah ke dalam negatif kalimatnya coba. Dalam bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris. Tadi kan udah tahu ya artinya dalam bahasa Inggrisnya. Kalimat apa positif. Nah, sekarang kalimat negatifnya coba. Mother didn't go. Mother didn't Go to market yesterday. Iya, mother didn't go begitu ya. To market yesterday. Oke, very good. Coba kalau Jessie tadi saya berolahraga begitu ya, kalau tidak salah. Ya. 2 jam yang lalu. Nah, sekarang tadi kan bahasa Inggrisnya kan I did sport 2 hours ago ya. Tadi bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, sekarang coba rubah ke dalam negatifnya. I sport 2 hours ago. Nah, can you repeat? Coba, agak terputus tadi. Negatifnya gimana aja sih? I sport 2 hours ago. Ini ingat nih Jesse, I did not. Nah, negatifnya kan saya tidak berolahraga, berarti I did not. Ya. Iya, Pak. I did not sport, begitu ya. 2 hours ago, begitu ya. Ya. Oke. Do you understand? Paham sekarang? Paham, Pak. Mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang di sini sepertinya untuk di sini itu untuk ini ya, untuk verbal. Barusan did not itu untuk verbal. Nah, ini satu lagi nih terakhir. Yang nominal. Tadi kan dikasih tahu sama Bapak rumusnya ada was dengan were ya. Nah, ini ditambahkan saja dengan not, hampir sama dengan didn't ya. Nah, tadi kan contohnya misalkan saya seorang siswa saat itu begitu ya. Nah, kalau misalkan saya bukan seorang siswa, nah berarti di sini I was not atau I wasn't ya. Disingkatnya I wasn't, tapi kalau tidak disingkat I was not a student. Nah, begini ya.
Misalkan, I was not a student at the time. Saya bukanlah seorang siswa saat itu, begitu ya. At the time, kita tambahkan at time. I was not a student at time. Saya bukanlah seorang siswa saat itu, ya. Nah, jadi tadi perubahannya di sini tinggal menambahkan not saja, ya. Oke, do you understand? Paham ya? Pak. Oke, mudah-mudahan paham. Meskipun kalian baru belajar past tense ini ya, memang agak sedikit bagi yang baru mempelajari sedikit membingungkan atau sedikit sulit ya. Tapi insya Allah dengan beberapa latihan ataupun kalian nanti ada pertemuan lagi di kesempatan lain, insya Allah di SMP nanti lebih dalam lagi ya. Karena di SD pun di buku paket ini ada nanti. Kalian bisa lihat-lihat dulu ya, jangan dikerjakan dulu ya, karena Bapak belum tentu memberikan latihan di buku paket situ ya, buku paket kalian. Jadi di sini hanya membahas teorinya saja, pembuka saja supaya kalian nanti tidak kaget. Ini apa sih artinya? Kok bingung ya? Bikin pusing, rumusnya kayak gini ya, bingung. Jadi jika sudah dikasih tahu sama Bapak sedikit rumusnya, mudah-mudahan nanti kalian paham. Oke, student, for today I think that's enough ya. Hari ini cukup sekian. Let's closing, kita tutup dengan say hamdalah. Alhamdulillah. Ya, ya. Okay, see you next time, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.